Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, ini waktunya dijahit karena kaos saya ini nikmat untuk tidur, tetapi ternyata bagian pusernya lubang ini. Nggak tahu dulu kenapa, tetapi ini lubang. Kalau saya pakai, kemudian malam dingin, itu saya masuk angin, perut saya kemasukan angin karena apa? Lubang, apalagi bagian puser, maka harus ditondomi atau dijahit. Dulu saya sering ngomong kalau dengan teman-teman dari bagian timur Indonesia selalu mengatakan kita mau tondom-tondom. Mereka selalu bilang tom-tom-tom-tom karena tidak bisa ngomong tondom-tondom. Nah, tondom-tondom itu menjahit dengan benang dan dengan jarum sendiri tanpa mesin. Maka saya sudah nyiapkan jarumnya, jarum dan juga benangnya. Ini biasanya, tetapi mata saya ini mata sudah tua, kepala 5. Jadi kalau mau masukkan benang ini setengah mati. Saya selalu harus ngincer, kemudian dimasukkan. Sekarang semakin susah saya memasukkan benang di dalam lubang jarum ini. Dan ini susah sekali. Biasanya saya kemudian minta tolong yang muda, yang matanya masih awas untuk memasukkan. Kok setengah mati ya? Saudara-saudari yang terkasih, benang yang kecil ini dimasukkan ke lubang jarum untuk orang tua itu aja setengah mati. Apalagi kalau kita memasukkan unta dalam lubang jarum. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Ini sudah memasuki masa biasa, warna liturgi hijau. Kita memasuki Injil Markus sekarang. Maka saudara-saudari yang terkasih, tentu saja sabda itu membuat shock para murid. Kalau begitu susah ya untuk masuk kerajaan Allah. Tetapi Yesus menjawab, bagi kamu mungkin susah, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi kita kritisi dulu tafsirnya. Lubang jarum dengan unta, sepertinya nggak nyambung itu ya. Unta itu kamel dalam bahasa Yunani, kamilus. Kamel itu kamilus dalam bahasa Yunani bisa kita artikan memang unta, tetapi bisa kita artikan juga tali pengikat kapal. Jadi kalau kapal besar bersandar, kemudian talinya kita tahu tali besar, tali kita menyebutnya dadung, tali besar begini, dan itu kemudian diikat ke pelabuhan sehingga ada pol-pol di pelabuhan sehingga nanti kapalnya tidak lari kalau ada angin atau ombak. Maka masuk akal kalau lubang jarum dengan tali, yaitu tali kapal. Maka lebih mudah tali kapal itu masuk lubang jarum. Bukan onta, tapi kamilus tali kapal masuk lubang jarum. Daripada orang kaya masuk ke kerajaan Allah. Coba bayangkan, dari benang tadi susah. Ini tali jemuran dimasukkan ke lubang jarum. Tidak akan mungkin karena tidak besar. Apalagi Yesus mengatakan kamilus, yaitu kamilus itu tali yang menjadi pengikat kapal. Maka saudara-saudari itu hal yang tidak mungkin. Petrus langsung protes. Wah, kalau begitu susah, nggak usah aja masuk kerajaan Allah susah. Saudara-saudari yang terkasih, tentu yang dimaksud oleh Yesus bukan orang kaya. Karena kekayaan itu netral. Kekayaan itu menjadi sarana untuk berbuat jahat, tetapi bisa juga sarana untuk berbuat baik, untuk berbagi, untuk mengentaskan kemiskinan, mengentaskan orang pada keterbatasan. Untuk pemberdayaan juga butuh biaya dan butuh tenaga, butuh perhatian. Nah, itu yang dikatakan kekayaan netral. Maka kalau saya melihat bahwa kekayaan itu bisa menjadi hal yang positif maupun negatif. Kembali kita melihat asas dan dasar tujuan hidup kita, yaitu asas dan dasar dari latihan rohani Santo Ignatius nomor 23.
manusia diciptakan untuk memuji, menghormati, dan mengabdi Tuhan. Barang lain di dunia ini semuanya jabatan, pangkat, benda-benda, semua diciptakan hanya untuk mengejar manusia diciptakan, yaitu memuji, menghormati, mengabdi Tuhan. Kalau menghambat, kita singkirkan. Kalau mendukung, kita ambil. Maka prinsip yang utama adalah memuji, menghormati, mengabdi Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, kekayaan itu netral. Orang kaya itu tetap terberkati, tetap diberkati. Kerja kerasnya, keuletannya, usahanya, itu semuanya sangat dihormati oleh Tuhan. Mengembangkan talenta itu dihormati. Kalau kemudian orang kaya dianggap jahat, masuk neraka, tidak mungkin. Tetapi orang yang mempunyai keterikatan hati dan hidupnya kepada harta benda, kepada kedudukan, pangkat, jabatan, kepada gengsi, semua itu yang akan dikutuk oleh Tuhan sendiri. Orang yang bersemangat kaya, ada orang kaya tetapi dia sungguh-sungguh berbudi, sungguh-sungguh melihat bahwa itu titipan Tuhan dan itu akan saya bagikan kalau ada orang lain yang membutuhkan. Dan tentu saja dengan bijaksana, dengan cinta yang bijaksana. Maka saudara-saudari yang terkasih, ada mungkin orang yang berkekurangan, tetapi pikirannya selalu berbuat jahat untuk mencuri, untuk mendapatkan segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Nah, itulah orang yang mungkin dengan keterbatasan ekonomi tetapi mempunyai semangat kaya, memperkaya diri, angkuh, menjadi orang yang serakah, menjadi orang yang selalu ingin berbuat apa saja demi mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri. Itulah yang disebut orang semangat kaya. Maka kalau orang yang kaya tetapi mempunyai semangat miskin, kita ingat sabda bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, sebab dialah yang punya kerajaan Allah. Karena di situ nanti akan nyambung. Berbahagialah orang yang murah hati, sebab dia diangkat menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kaya murah hati ini menjadi semacam berkat yang berkelimpahan. Saya pernah waktu frater ada peregrinasi, itu semacam formasio pendidikan, melatih mental, melatih ketergantungan dengan Tuhan. Dulu saya dengan Romo Swasono, sekarang Romonya di Depok mendampingi mahasiswa UI, Wisma SY di Depok, Margonda. Kami berdua dilepas dari Lembang untuk berjalan sampai Tegal 10 hari. Dan setiap kali kami harus minta-minta karena tidak dikasih bekal. Makan minta, nginap izin, kalau tidak mendapatkan penginapan yang nginap di gardu ronda atau pos polisi atau di masjid. Nah, kemudian di tempat-tempat terbuka, tetapi paling nggak izin RT-nya dulu supaya tidak dicurigai oleh warga. Maka pada waktu itu kami selalu hidup tergantung kepada Tuhan lewat orang-orang yang kami jumpai di jalan. Kadang tiba-tiba ada orang yang memanggil kami karena kami panas sekali kelihatan, mungkin kami menjadi hitam semua, dipanggil oleh penjual es. Kemudian kami dikasih es cuma-cuma tanpa minta. Itu saya rasa rahmat Tuhan yang berlimpah. Tetapi juga kadang kita punya pikiran, orang kaya biasanya malah pelit, malah susah untuk mendapatkan makanan. Tetapi suatu saat kami berdua minta-minta di tempat orang kaya. Kami minta-minta, kemudian orang itu ternyata pensiunan tentara, kapten di daerah Kuningan. Dia mungkin membangun rumahnya besar. Begitu kami minta, mereka menyesal karena kebanyakan orang Sunda makan pagi selesai dimakan habis, makan siang selesai dimakan habis. Maka kami terlambat, sudah habis. Mereka menyesal semua. Dan kebetulan di rumah itu ada 1 plastik kerupuk dan juga pisang 1 sisir. Maka kami ngobrol-ngobrol, disuruh makan pisang 1 sisir berdua dan kerupuk tadi. Dan kami menikmati.
Tetapi tentu saja karena kami jalan rata-rata per hari ya 50 kilo, jadi waktu itu mungkin sekitar 30-an kilo sudah jalan dari pagi sampai siang, lapar. Kemudian kami juga masih geragas, masih kelihatan lapar karena hanya biasa makan nasi, ini diisi makan pisang saja. Maka kami melanjutkan perjalanan berharap mau minta lagi di rumah lain. Tetapi tiba-tiba pembantu dari bapak tadi lari tergopoh-gopoh membawa uang. Kami dikatakan, ini Pak, ini Mas, kalau di sana menyebutnya karena bahasa Sunda ya, ini Jang, ada titipan uang, mungkin bisa untuk makan di jalan. Kemudian kami terharu. Saking kami terharunya, kami tidak bisa menyampaikan pesan terima kasih dan mengatakan bahwa kami tidak boleh menerima uang, hanya makanan saja. Kemudian saya dengan Frater Swasono kembali ke rumah itu dengan pembantunya untuk menerangkan bahwa kami tidak boleh makan, tidak boleh menerima uang. Kami hanya boleh menerima makanan. Terima kasih banyak. Karena kebaikan Bapak itu kami tidak tega kalau tidak kembali. Walaupun sudah mungkin agak jauh, sekitar 1 kilometer seperti itu. Ya belum ada kalau 1 kilometer. Kemudian Bapak itu melihat ada warung. Akhirnya dia mengantar kami di warung dan kami makan sepuasnya dan dibayari Bapak itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pesan bahwa orang kaya itu sukar masuk kerajaan Allah, saya tidak melihat sama sekali dalam diri Bapak itu. Karena Bapak itu begitu murah hatinya, sampai menyusulkan uang, sampai membawa kami pada tempat makan, warung makan di desanya, dan kami pun merasa kenyang, mendapatkan energi lagi. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memberikan maksud bahwa orang yang punya semangat kaya, orang yang tidak tergantung pada Tuhan, orang yang merasa bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa campur tangan Tuhan, itulah orang yang punya semangat kaya. Orang yang hanya berusaha mencari untuk keuntungan sendiri. Dan akhirnya apa? Dia akan dikutuk. Tetapi orang yang selalu berhati miskin, yaitu semuanya hanya pemberian Tuhan dan akan dikembalikan pada Tuhan. Kalau ada orang-orang yang memang membutuhkan, dikirim Tuhan untuk memohon belas kasihan, maka dia pun akan berbagi, akan menunjukkan bela rasanya karena merasa ini hanya titipan Tuhan. Orang yang punya semangat inilah, semangat asas dan dasar hidup manusia, asal tujuan manusia, menjadi orang yang selalu memiliki kerajaan Allah. Maka saudara-saudari, mari kita bangun ketergantungan kita pada Tuhan, merasa miskin di hadapan Tuhan, tergantung pada Tuhan, maka kita akan memiliki bumi dan kerajaan Allah. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.